Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman, sahabat Abah Safwan dimanapun berada, ya, saya tertarik dengan sebuah YouTube ya. Ada komentar seorang YouTuber, kok judulnya itu kata Bang Brian ya. Jadi di YouTube Bang Brian. Jadi saya menemukan sebuah YouTube yang cukup aktif ya, sering muncul di berbagai media ya. Dia munculnya nanti di Facebook, bisa muncul di YouTube dan lain sebagainya. Namanya Bang Brian. Bang Brian menyatakan berita terbaru yang dia dapat informasi mungkin dari media Cina atau mana saya kurang tahu. Ada lebih kurang 2 juta orang pioner ya di Cina ditangkap, diamankan. 2 juta pioner. Ini nggak tanggung-tanggung, nggak kebayang sama kita 2 juta pioner itu seperti apa. Ya, mereka berunjuk rasa di salah satu bank, mengolok-olok pimpinan bank dan karyawannya. Kemudian katanya sih melapor ke polisi dan kedua juta orang tuh ditangkap. Ayo kita simak video yang satu ini. Tapi ada informasi yang menarik yang perlu saya bahas kepada Anda semua, dan informasi ini dan kejadian ini pun bisa terjadi di Indonesia. Kejadian apa itu teman-teman? Nah teman-teman, tanggal 5 bulan ini ya, bulan 1 ini tahun 2023, ada informasi yang beredar di Cina teman-teman. Biasanya teman-teman pionir Indonesia, kalau berita dari Indonesia atau berita dari luar tapi bukan dari Cina, biasanya mereka tidak percaya. Tapi ini berita langsung dari Cina karena tulisan Cina, teman-teman perhatikan di sini. Jadi pada tanggal 5 kemarin katanya ada 2 juta orang yang ditangkap. Teman-teman bisa lihat di akun Twitter @6688p teman-teman ya. Jadi pada 5 Januari 2023 dipastikan 2 juta orang pergi ke bank untuk melecehkan pegawai bank dan ditahan. Wah, ngeri ini teman-teman ya. Ada 2 juta orang katanya yang pergi ke bank dan melecehkan. Melecehkan di sini artinya mungkin berbahasa kasar atau kurang ajar kepada pegawai-pegawai bank yang ada di Cina teman-teman. Dan pada akhirnya katanya ditangkap. Pegawai bank mengatakan bahwa pada siang hari sekelompok orang masuk dan mengucapkan kata-kata aneh dan meminta presiden. Nah ini sebenarnya kepala bank ya, untuk menjaminkan beberapa koin Pi untuk ditukarkan pada tahun baru itu katanya. Artinya mereka meminta agar kepala bank ini bisa menukarkan koin Pi untuk dijadikan uang teman-teman ya. Setelah mereka berbicara, presiden bank menelpon polisi. Jadi setelah katanya mereka berbicara kasar, akhirnya kepala bank menelpon polisi. Polisi percaya bahwa ini mungkin sekelompok orang yang menderita paranoia. Jadi saya tidak tahu ini paranoia, mungkin agak gangguan jiwa kah atau apa teman-teman ya. Ada banyak kejadian serupa di seluruh negeri baru-baru ini, dan seorang psikiater telah dihubungi untuk memberi mereka penilaian mental. Nah ternyata bukan kejadian hanya itu saja, tapi ada beberapa kejadian katanya yang sama terjadi di Cina teman-teman. Nah untuk itu saya mau tunggu nih klarifikasi langsung dari Mbak Berli yang selalu berkuar-kuar terkait dengan Pi Network ini. Nah ini yang saya katakan bahwa informasi ini atau kejadian ini bisa terjadi di Indonesia ketika Anda mau mengganti kedaulatan negara yaitu rupiah menjadi Picoin. Ingat teman-teman, salah satu kedaulatan negara Republik Indonesia adalah rupiah. Ketika Anda mengganti berarti Anda mau mengganti juga dasar negara. Artinya Picoin ini biarlah dia menjadi aset digital. Jangan terlalu kita berharap bahwa dia akan menjadi digital currency atau uang digital dunia. Tidak bisa, karena kalau dia ingin menjadi uang digital dunia, dia harus bekerja sama dengan Bank Indonesia, bukan dengan exchanger. Namanya dia sudah masuk exchanger, artinya dia menjadi aset kripto teman-teman. Dan harga itu fluktuatif, tidak ada harga 3149. Yang ada di exchanger itu semua permainan, karena masih demo, jadi semua permainan dari exchanger tersebut. Nah kalau peristiwa ini sampai terjadi di Indonesia, itu yang saya katakan, yang sering saya katakan bahwa ketika open mainnet, pionir Indonesia akan berbuat apa? Tidak bisa juga. Mungkin 1-2 kali Anda bisa barter, tapi berikutnya Anda akan tercium oleh aparat kepolisian dan pada akhirnya juga Anda akan diproses hukum. Ada yang bertanya di kolom komentar, Bang, kalau saya membeli ke Cina atau ke luar negeri, kalau seandainya di open mainnet, apakah bisa? Bisa. Banyak barang-barang di Shopee, di Lazada itu
dari Cina bisa masuk sini kena bea cukai. Tapi kalau semua orang di Indonesia berbelanja ke sana atau ke Cina atau kemana, nah ini akan menjadi pertanyaan juga bagi pemerintah Indonesia, kenapa banyak pembelian ke sana. Nah itulah yang saya katakan bahwa jangan sampai kita melawan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kalau menjadi aset digital pasti akan masuk di Indodax dan pasti akan disetujui oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini yaitu Bapeti, dan sekarang katanya sudah akan diberikan langsung kepada otoritas jasa keuangan. Itu tidak ada masalah. Tapi jangan sampai menjadi uang digital. Nah, mungkin ini saran saya bagi Abah Safwan, coba untuk melihat ke depannya. Nah, mungkin ini saran saya bagi Abah Safwan, coba untuk melihat ke depannya bagaimana bisa bernegosiasi atau konsolidasi dengan pemerintah pusat terkait dengan Pi Network ini. Kalau memang benar Pi Network itu sudah mendunia, khususnya negara Cina yang sudah melakukan barter, cobalah Abah Safwan mungkin ke Cina atau Mbak Berli. Coba Mbak Berli itu duduk bersama dengan komunitas Cina, bagaimana strategi mereka sehingga bisa disetujui di Cina. Tapi kalau melihat peristiwa yang terjadi ini, kalau berita ini benar, artinya di sana juga pemerintah tidak menyetujui dan masih ilegal di sana, teman-teman. Memang saya sudah katakan dari awal bahwa yang saya tahu di Cina itu sangat menolak cryptocurrency, teman-teman. Kemudian di video itu ya Bang Rian meminta klarifikasi dari Mbak Berli, kemudian Abah Safwan, gimana caranya ini? Ya cobalah kerjasama dengan pemerintah Indonesia, itulah kata Bang Brian. Saya sudah komunikasi dengan Mbak Berli. Inilah kira-kira pernyataan Mbak Berli. Seperti apa pernyataan Mbak Berli? Kita simak suara Mbak Berli secara langsung yang saya berkomunikasi dengan beliau. Ya, dapat informasi dari Bang Brian, kemudian harus ada klarifikasi dari Mbak Berli, minta pernyataan Abah Safwan. Karena Abah Safwan juga termasuk salah satu katanya YouTuber paling aktif dalam memberitakan masalah Pi Network. Ayo kita simak yang satu ini. Apa kata Abah Safwan dan apa nanti kata Mbak Berli. Dengarkan, ini adalah suara aslinya Mbak Berli. Halo Abah, selamat siang ya. Maaf ya Bay, aku sibuk banget karena anaknya bos aku sakit, jadi aku standby di rumah sakit, super sibuk banget. Terus yang WhatsApp lama aku tuh udah nggak bisa dipakai lagi Abah ya. Yang WhatsApp satunya itu blokir aja. Berita ini kan sudah sangat lama ya. Nanti aku screenshot ini dari ketua komunitas di Cina bahwa ini tuh hoax, bohong. Mana secara logika lah aja bah, kita secara logika aja bah, 2 juta tuh bukan manusia yang sedikit, itu manusia yang sangat banyak. Terus itu kalau mereka bilang itu 2 juta manusia, itu komunitas dari mana, dari provinsi mana gitu loh. Nah jadi udahlah, nggak usah percaya dengan info-info kayak gitu. Di Cina itu komunitasnya sangat kompak dan sekarang itu malah semakin mantap gitu loh. Di sini tuh nggak ada persaingan, nggak ada apa-apa. Dari ujung, dari barat ke timur, selatan, utara, mereka tuh komunitasnya sangat bersatu. Dimana kalau mereka bisa membuktikan 2 juta unjuk rasa itu di mana, komunitas mana gitu loh. Gak ada, itu hoax itu. Udah lama kan, itu udah dari 3 minggu yang lalu itu info-info itu tuh. Kalau yang udah beredar kemarin kan katanya pioner Cina, 2 juta pioner Cina ramai-ramai ke bank mengancam direktur bank katanya, itu kan yang gosip-gosip kemarin itu udah aku tanyakan langsung tuh nggak ada, bohong itu. Udah aku tanyakan sama komunitas, kalau kita di Indonesia tuh leader lah gitu. Itu nggak ada, itu cuma berita hoax aja. Kata dia logika aja lah katanya. Jadi jelas ya informasi dari Mbak Berli bahwasannya itu adalah berita hoax. Tidak benar. Kita berpikir secara logika, dari mana bisa ngumpul sampai 2 juta orang demon di bank? Ini nggak logika. Jadi Bang Brian, ya mungkin ada salah satu media di Cina yang sengaja membuat berita heboh, tapi kenyataannya nggak ada gitu. Nggak kebayang ya, 2 juta orang ditangkap berarti mesti ada lebih kurang 8 sampai 10 juta polisi yang ngawasin. Karena untuk menangkap satu orang dibutuhkan 2-3 polisi, mungkin 4 polisi. Kalau sampai sudah 2 juta orang, wow, saya nggak tahu lagi. Cukup nggak kantor polisi menyimpan menahan yang 2 juta orang? Itu logika akal sehat saja. Saya paham kalau tentang polisi, saya mengerti. Karena polisi di luar sana dengan polisi di Indonesia itu nggak jauh beda.
Jika sudah sampai lebih kurang 2 juta orang melakukan kumpul massa, unjuk rasa, dan lain sebagainya, berarti jumlah polisi mendekatin itu, mengimbangin itu. Mungkin tentara dilibatkan. Karena di satu kota berapalah jumlah polisi? Tak akan mampu bisa mengamankan sampai 2 juta orang. Jadi kita berbicara di logika saja. Bang Rian, itu sudah kita konfirmasi ke Mbak Berli, berita itu hoax. Kemudian katanya, awas tidak punya izin di Indonesia dan lain sebagainya. Ini belum di launching, ini belum open minded. Bagaimana mau minta izin di Indonesia? Nanti tunggu sudah launching segala macam, mungkin akan ada kerjasama. Jikapun pemerintah Indonesia tidak melakukan kerjasama dengan Pay Network mungkin bisa main di luar negeri. Ya ini suatu hal yang biasa. Kecuali nanti ada kerjasamanya, ya mungkin bisa lebih enak untuk di Indonesia. Kita lihat aja Bitcoin. Bitcoin kan mungkin dia open minded dulu, dia berharga di negara luar, kemudian ingin bekerja sama dengan Indonesia. Sekarang di Indonesia kan bisa diterima Bitcoin. Ya, di pasar exchange Bitcoin itu ada, tinggal kita tukarkan saja gitu. Nanti akan ditransfer ke rekening kita. Dan nanti pun Pay Network kita lihat nanti. Kalau Bitcoin itu sudah jelas aset kripto, tidak bisa dibelanjakan. Harus ditukarkan dengan fiat di exchange dulu baru dapat dibelanjakan. Tapi Pay Network kita belum tahu ini apa yang akan terjadi. Sabar dulu Bang Rian, teman-teman sabar aja dulu. Dan ini akan seru nantinya. Tapi saya yakin dan percaya Bang Rian, terima kasih ya sudah membuat video seperti ini. Cepat kita respon, cepat kita klarifikasi sehingga teman-teman pionir mendapat jawaban yang pasti. Hebat Bang Rian, terima kasih, terus berkarya. Ini baru keren Bang Riannya ya. Terima kasih. Untuk teman-teman, sahabat pionir dimanapun berada, ya, ini mungkin yang saya sampaikan, klarifikasi terhadap video YouTube Bang Rian. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.